menggantung katanya ruhnya. Bukan berarti gentayangan, menggantung itu belum sampai ke arsy Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka diselesaikan perkara hutang piutang. Ada ahli warisnya? Iya. Yang utangnya gimana ditanya siapa yang membayarnya? Ya kalau yang utangnya ada warisnya nggak apa-apa. Mungkin warisnya juga. Bagaimana membayar sih? Yang utangnya mudah-mudahnya ngejar-ngejar, ahli warisnya nggak ada. Diikhlasin sama yang mengutangkan. Bahkan kalau di dalam kajian yang lebih dalam lagi itu, kalau dalam hukum Islam itu baitul mal yang namanya, baitul mal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai sini, oh boleh. Maksudnya kan utangnya almarhumah, mau bayar kepada ahli warisnya jauh, gampang sekarang maka bisa transfer. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam hutang piutang ini kita ada niat membayar hutang. Ternyata yang mengutangkan kita ini sudah almarhum atau almarhumah. Ada usaha kita mencari kepada yang mengutangkannya itu. Siapakah ahli warisnya kah? Ternyata nggak ada juga. Nggak ada juga. Saya pengen dibayar hutangnya supaya nggak ribut nanti, berat nanti di akhirat. Maka ada ulama yang berpendapat kalau kita sudah berusaha seperti itu, maka hal itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang maslahat. Kasih kepada Ustadz Nur untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan jalan. Pak Ustadz utangnya 1 miliar. Wih bagus kalau itu bisa bangun jalan tuh. Kalau nyarinya susah, almarhumnya nggak ada, ahli warisnya pun nggak ada, kita sudah nggak bisa, maka udah ada pendapat ulama seperti itu, diberikan uang itu kepada hal yang maslahat. Tapi harus ada usaha dulu mencari. Ada orang Pak, profesor doktor, udah kaya luar biasa profesor doktor. Ingat, ketika dulu sekolah tuh makan di kantin suka darmaji. Tahu darmaji? Dahar 5 ngaku air. Ketika di kantin pun saya ingat ini saya begitu nih sama yang tukang kantin nih. Saya nggak mau repot nanti di akhirat. Bela-belain Pak datangin kepada yang pemilik kantin. Yang kata-kata pengalaman nggak jadi. Datangin Pak kepada yang pemilik kantin dulu ketika sekolah. Dan ternyata si pemilik kantinnya itu yang sudah sekolah. Datang kepada pemilik kantin yang dulu, saya ini adalah murid di sekolah ini, tahun ini, angkatan ini dulu. Ketika saya sekolah jajan di tempat bapak ini, makan bakwanya suka begitu. Saya pengen melunasi utang-utang saya nih, supaya nanti di akhiratnya repot. Silakan bapak hitung utang saya, berapa saya bayar sekarang. Apa jawabnya? Udah sama jelasin aja, nggak seberapa. Nah, harusnya usaha dulu itu tuh, seperti itu supaya saling ikhlaskan di antara yang mengutangkan itu, nggak repot nanti ada. Kalau sudah usaha itu ternyata nggak ada, ahli warisnya nggak ada, ya udah tadi alternatifnya solusi dari ulama yang ditawarkan sampaikan ke hal-hal yang maslahat, infakkan, sodakokan, perlu atas nama yang sudah almarhum. Pak Ustaz, ini saya mau sodako berapa Bu? 20 miliar buat masjid ini atas nama almarhumah Fulana binti Fulan. Alhamdulillah.
jauh sawab sampai ke pahalanya itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi? Kita lanjut sebagai pembukaan aja nih. Menguburkan jenazah. Di pembuka aja Pak, nanti detailnya lebih dalam lagi. Aqalul qabri, pasal menguburkan. Ada menguburkan itu standar minimal, ada standar maksimal. Di dalam menguburkan mayit itu ada standar minimal, kata wajibnya doang. Yang penting gugur kewajiban. Apa yang gugur kewajiban? Membuat lubang. Yang mana fungsinya lubang itu dua. Menutup aroma mayat, dan yang kedua melindungi mayat itu dari binatang buas. Itu aja, binatang buas. Cara minimal bikin lubang tuh ya, yang mana lubang itu si mayat bisa tertutup dari baunya dan tidak tercium oleh binatang buas. Yang ketiga, ketika dikuburkannya wajib ngadep kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tuh ada cara yang sempurna dalam memandikan jenazah, dalam menguburkan jenazah. Jadi kalau cara minimal ya begitu, bikin lubang yang fungsinya bisa menutupi bau mayat dan bisa menutupi dari aroma yang tercium oleh binatang buas. Kemudian posisi mayatnya dikubur dalam ngadep kiblat. Nah, ini cara sempurna. Pertama dibikin galian, kubangan ukuran 4,5 hasta berdiri setengah layar. Buat galian lubang kubur, lubang landak dan liasan atau kaca kuning. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita lanjutkan cara yang sempurna. Tapi setidaknya dalam kesempatan ini cara minimal udah tahu gitu. Bikin lubang yang fungsi lubang itu menutup aroma bau mayit. Yang kedua menutupi dari ciuman binatang buas. Yang ketiga si mayit dalam kubur itu ngadep kiblat. Posisinya mau kepala di sisi utara, apakah di selatan? Nah, ini ke depan nanti itu hal teknis. Apakah yang disarankannya pakai lubang landak? Apakah lubang kaca kuri? Nah, seperti apa lubang landak? Seperti apa lubang kaca kuri? Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آمين آمين يا رب العالمين. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.